disuruh menjelaskan. Nah, pada soal 1, pertama saya diminta menyusun distribusi frekuensi dari data nilai 100 mahasiswa. Langkah pertama saya lakukan adalah menentukan nilai minimum, maksimum, rank, jumlah kelas, menggunakan aturan, dan lebarnya. Setelah itu saya menyusun interval kelasnya, menghitung frekuensi setiap kelas, dan menghitung frekuensi setiap kelas menggunakan fungsi convis, kemudian menentukan batas kelas, nilai tengah, frekuensi relatif, serta frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Dari tabel ini dapat diketahui bagaimana penyebaran mahasiswa dapat terdapat pada setiap interval kelas. Nah, tampilan grafiknya. Selanjutnya saya membuat histogram poligon. Frekuensi objek kurang dari. Histogram menunjukkan sebaran frekuensi setiap kelas. Dan poligon frekuensi memperlihatkan pola distribusi, sedangkan OGIF itu digunakan untuk melihat frekuensi kumulatif sehingga memudahkan mengetahui jumlah data sampai batas kelas tertentunya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Nah, pada soal kedua ini saya menghitung ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus untuk data tunggal maupun data berkelompok. Untuk data tunggal, saya menggunakan fungsi sum produk untuk menghitung mean, sedangkan median dan modus ditentukan berdasarkan posisi data dan frekuensi terbesar. Selain itu, saya juga menghitung geometriknya. Ini nggak tahu juga tadi ya, soalnya memang dari komputernya ya, laptopnya nggak update kayaknya, makanya di yang UAS kemarin agak di frekuensinya apalagi kena. Sedangkan median. Nah, selain itu juga menggunakan geometrik ini, mean dan harmonik menggunakan rumus Excel yang sesuai. Selanjutnya di data berkelompok ini. Untuk data berkelompok saya menentukan titik tengah setiap kelas, kemudian menghitung mean menggunakan hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah. Selanjutnya median modus dihitung menggunakan rumus statistik data berkelompok. Kita akan menjelaskan yang soal nomor 3 ini. Pada soal ketiga, saya menghitung peluang menggunakan 3 jenis distribusi probabilitas. Yang pertama adalah distribusi Binomiali, untuk menghitung peluang berdasarkan jumlah kejadian tertentu. Kedua adalah distribusi Poisson. Nah, itu untuk menghitung peluang berdasarkan rata-rata kejadian dalam suatu interval. Dan yang terakhir adalah distribusi normal. Nah, distribusi normal itu untuk menghitung peluang berdasarkan rata-rata dan simpangan baku data. Nah, seluruh perhitungan menggunakan fungsi bawaan Excel seperti binom, dist, Poisson dist, norm dist, dan norm INV. Selanjutnya ada pada soal nomor 4. Pada soal keempat saya menghitung interval kepercayaan rata-rata dan rata-rata dari proporsinya. Nah, langkahnya dimulai dengan menghitung standar error, kemudian menentukan nilai Z sesuai tingkat kepercayaan 95%. Setelah memperoleh margin yang error, saya menentukan batas bawah dan batas atas interval kepercayaan. Hasil ini menunjukkan ranting nilai yang diperkirakan memuat parameter populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya pada soal nomor 5. Nah, pada soal terakhir ini saya melakukan uji hipotesisnya menggunakan independent t-test dan ANOVA. Nah, untuk t-test digunakan
membandingkan rata-rata dua kelompok, sedangkan ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Nah, proses analisis dilakukan menggunakan menu data analisis pada Microsoft Excel. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai signifikansi atau p-value untuk menentukan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak. Nah, dari seluruh pengerjaan tugas ini, saya memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan data statistik menggunakan Microsoft Excel, mulai dari distribusi frekuensi, ukuran pemutusan, distribusi probabilitas, interval kepercayaan, hingga uji hipotesis. Terima kasih untuk kakak Asdos. Mungkin begitu saja penjelasan remedial UAS probabilitas. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.